Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazil Syafiqui Hamidran dengan NIM J002068 dari kelompok B6. Hari ini saya ingin menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Kita langsung masuk ke laporannya. Oke, yang pertama jelaskan anatomi dari traktus respiratory superior. Oke, pertama kita masuk ke dari nasus dari paling luar dulu, yaitu sebenarnya ada nasus externus namanya. Jadi nasus itu tersusun dari tiga osa, osa frontal, maksila, sama ostasal. Nanti ada cartilago pembentuknya juga seperti processus lateralis. Processus lateralis cartilago septinasi, habis itu ada cartilago alis mayor, alis minor, dan lain-lain. Nah, setelah nasus externus, kita ada suatu ruangan di dalam hidung yang disebut kavum nasi. Kavum nasi ini kayak ruangan yang nanti dibagi jadi tiga regio. Ada regio vestibulum nasi, ada regio respiratory, sama regio olfaktory. Nah, setiap kavum atau ruangan kavitas gitu pasti ada pintu masuk sama pintu keluar. Pintu masuk yang disebut apertura nasalis anterior atau yang disebut sebagai nares. Nanti di sini ada suatu rambut-rambut gitu bernama fibrisae. Habis itu nanti di sini nanti ada pintu belakangnya itu apertura nasalis posterior atau yang disebut coana. Coanae. Dia menghubungkan dengan nasofaring. Nah, hidung kan di sini ada bagian dibagi ya, ada dua lubang, berarti dia dibagi jadi dua. Dibaginya oleh apa? Dia dibaginya oleh septum nasi. Septum nasi itu tersusun dari macam-macam, dari beberapa kartilago, dari tulang juga, seperti kartilago septinasi, terus ada yang namanya vomer ini. Habis itu di sini ada lamina perpendicularis, ini lamina perpendicularis os ethmoidalis, terus ada spinonasalis os frontal, ini yang bagian sini. Habis itu ada stasal, os palatinum, dan lain-lain. Oke, kita next. Kita masuk ke dinding lateral. Nah, dinding lateral dari eh, jenisnya di kavum dia tuh ada dinding lateral yang di bagian sini. Nah, dia tuh ada penonjolan, kayak lekukan dari tiga tulang gitu. Nanti membentuk itu yang dinamakan sebagai konka. Nah, konka itu dibagi jadi tiga. Ada yang paling atas disebut konka nasalis superior, yang tengah ini media. Ini nasalis superior, yang konka nasalis media. Yang ini konka nasalis inferior. Nah, setiap konka-konka ini nanti dia membentuk suatu saluran nafas. Ini nanti ada empat saluran nafas di sini. Yang paling atas di situ ada saluran yang kecil banget di situ tersesus vena ethmoidalis. Dia itu merupakan dari muara dari sinus sphenoidalis. Habis itu nanti dia ke bawah di sini berarti ada saluran disebutnya sebagai meatus. Meatus karena dia ada di nasal berarti meatus nasalis superior. Meatus nasalis nasalis superior itu dia itu ada muara dari selulae ethmoidal ethmoidalis posterior. Habis itu di bagian media ini disebut meatus nasi media. Dia tuh ada empat muara di situ. Ada bula ethmoidalis, terus ada hiatus semilunaris, terus nanti ada infundibulum ethmoidalis, sama ada namanya prosesor uncinatus. Habis itu nanti kita ke bawah. Di sini yang paling bawah itu disebut meatus nasi inferior. Dia tuh sebagai muara dari suatu ductus, yaitu ductus nasolar climaris. Kita next. Nah, sinus paranasal. Sinus paranasal itu apa sih sebenarnya? Sinus paranasal itu kayak sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial, berarti kranium dan fasial, yang berhubungan dengan kavum nasi melalui apa? Melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal juga memiliki beberapa fungsi, yaitu kayak mengurangi berat relatif tengkorak, sama meningkatkan resonansi suara. Nah, dia tuh sinus paranasal itu ada dibagi menjadi empat. Itu sinus maxillaris ini, maxillaris yang samping ini karena dia dekat sama dia di osum aksialis kan. Habis itu nanti ada selai etmoidal, ada sinus etmoidalis atau selai etmoidalis anterior et posterior, terus di sini ada sinus frontalis, sama nanti ada di belakang sini, samping sini ada sinus sphenoidalis. Habis ini neurovaskul. Oke, jadi neurovaskul. Pertama kita mulai dari arterinya dulu. Arteri dari nasal ini dari ya dari nasal atau kavernasi dia tuh ada berasal dari arteri carotis interna et externa. Yang eksterna dia tuh ada kayak ada sphincter palatina, ada palatina major, ada rabia superior, sama ada ramus lateral nasi. Sedangkan yang arteri carotis interna dia tuh dari dua arteri ethmoidalis anterior sama ethmoidalis posterior. Nah, terus nanti di sini ada tempat jadi biasanya kita tuh mimisan atau yang disebut sebagai epitaksis, disebut sebagai plexus Kieselbach atau locus Kieselbach.
Dia tuh jadi kayak apa ya? Dia tuh anastomosis dari beberapa arteri membentuk suatu plexus gitu. Dari arteri apa aja? Pertama ada labia superior, ada patina major, ada sphenopatina, sama ada ethmoidalis anterior. Untuk venanya kita lihat di sini paling atas di sini ada vena ethmoidalis anterior, terus ada vena ethmoidalis posterior, ada labia superior, sama vena sphenopatina. Untuk nervus ya, kita highlight di sini yang paling utama di bagian atas itu ada namanya nervus olfactorius di bagian sini. Nervus olfactorius itu kayak terusan aksar-aksar olfaktorium yang fungsinya buat kita mencium bau. Habis itu kita masuk ke bawah, ke dalam lebih dalam lagi, yaitu ada namanya faring. Faring itu dibagi menjadi tiga, itu nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Kita masuk ke nasofaring dulu. Nasofaring dia itu setinggi dari VC1 sampai 2. Fungsinya buat apa? Sebagai respirasi. Pertama, ada bangunan-bangunan penting di dalamnya. Yang pertama di sini ada Ostium tuba audita Eustachii atau ini disebut octai. Dia itu kayak sebuah pintu masuk. Berarti salurannya disebut tuba auditiva Eustachii. Dia itu menghubungkan ke bagian aulis media dari telinga kita. Aulis media di telinga kita. Supaya jadinya kita bisa apa ya, suara tuh bisa masuk ke dalam rongga hidung juga. Habis itu di sini ada tonsil faringea ya. Itu terletak di membrana mukosa dinding posterior dari nasofaring. Nah, nanti dia tuh ada dari tonsil faringea ini. Nanti kalau dia mengalami pembesaran, itu sebagai hipertrofi dari adenoid. Habis itu ada torus tubarius, dia tuh kayak apa ya? Kayak peninggian di sebelah posterior dari octai. Habis itu ada torus refractoris, dia peninggian di inferior dari octai. Sama ada Lessesus pharyngeus, dia tuh letaknya di dorsal torus tubarius. Masih kita next. Ada orofaring. Orofaring itu apa sih? Jadi orofaring itu sebagai fungsinya sebagai proses pencernaan. Letaknya itu dia di bawah nasofaring, berarti di sekitar VC2 sampai VC3. Terus di sini kalau kita lihat di sini ini ada suatu apa ya? Kayak perbedaan gitu. Perbedaan antara nasofaring orofaring dari cavitas oris sama nasofaring orofaring itu disebut sebagai isthmus faucium. Habis itu nanti ada di sini ada arcus palatobulus sama palatopharyngeus. Habis itu nanti ada fossa tonsillaris. Mana ya? Fossa tonsillaris? Mana ya? Ah, habis itu nanti ada yang namanya varicula epiglottica yang sini varicula epiglottica. Jadi varicula epiglottica ini tempat tertampungnya dari benda-benda tumpul yang tertelan tidak sengaja oleh kita. Terus fossa tonsillaris itu kayak cekungan gitu. Kita masuk ke laryngofaring. Nah, ringofaring dia letaknya di VC3 sampai VC5. Dia tuh merupakan fossa piriformi. Dia tuh ada bangunan-bangunan penting kayak fossa piriformi. Dia tuh mirip seperti Vallicula epiglottica, cuman dia tuh kalau fossa piriformis dia tuh lebih ke penampungan dari benda-benda tajam kayak duri ikan dan lain-lain. Habis itu ada Aditus laryngeus, dia tuh merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, misalnya kita masuk ke laring. Laring itu saluran pernafasan, sphincter organ fonasi membenak dari lingua hingga ke trakea kita. Laring itu merupakan saluran fleksibel saat proses menelan. Saat istirahat, laring itu terletak setinggi dari VC3 sampai VC6. Nah, dari laring ini dia tersusun dari kartilago juga. Kartilagonya apa aja? Ada kartilago tiroidea yang ini. Yang paling gede, abis itu di bawahnya ada cricoidea. Abis itu di sini dia itu ada kayak duri itu disebut arytenoidea. Abis itu yang paling atas di sini ada epiglottis, kartilago epiglottis. Habis itu di sini ada nanti ada corniculata, ini ya, corniculata, bisa ada cuneiform sama ketiga tricite ya. Habis itu tadi nanti ada namanya cavitas salis. Cavitas salis itu kita ingat aja ada bangunan-bangunan pentingnya seperti plica vestibularis yang ini. Habis itu ada plica vocalis, ada lima vestibuli, ada namanya lima glotidis sama ventriculus larynx. Di situ kita next. Oke, kita masuk ke laporan dari yang kedua, yaitu dari jelaskan anatomi dari core. Oke, kita masuk langsung. Core, pertama kita harus tahu core itu apa sih? Core itu kan dia adalah jantung. Dia harus dilapisi, dia tuh dilapisi oleh suatu kantung fibrosa.
Untuk fibrosnya namanya apa? Itu yang disebut sebagai perikardium. Ini berarti kalau bisa dilihat sama perikardium itu dia kayak seperti kantung fibrosa yang membungkus jantung kita. Perikardium sendiri dia tuh dibagi menjadi dua lapisan. Apa aja? Ada perikardium fibrosum sama serosum. Nah, perikardium fibrosum dia tuh eksternal tersusun dari jaringan. Fungsinya buat apa sih perikardium fibrosum itu? Dia tuh buat menjaga kong, melindungi kong utamanya. Agar misalkan ada gesekan atau apa dan lain-lain. Terus nanti ada yang membatasi gerak kong sama menjaga kong tuh agar pada pakai gitu. Nah, oh, sebelumnya, oke. Perikardium habis fibrosum ada lapisan kedua yaitu perikardium serosum. Itu dari dua lapisan serosa ada lamina parietalis perikardi sama visceralis perikardii. Kalau yang varietas perikardi dia itu lapisan fasies interna perikardi fibrosum, sedangkan visceralis dia melapisi langsung sebagai epikardium sendiri. Nah, di antara dua lapis serosum, lapis perikardium serosum itu ada suatu ruangan gitu, ada celah gitu. Jadi membentuk suatu ruangan yang disebut sebagai kavum perikardi atau kavitas perikardiaka. Yang isinya itu adalah cairan serosa, yaitu biasa disebut sebagai liquor perikardi. Oke, next. Oh ya, tadi sebelumnya nanti nanti ada dua. Ini dari lamina parietas sama visceral itu, dia tuh sebenarnya suatu kesatuan. Cuman nanti dia tuh mengalami lipatan. Lipatannya disebut ada nanti membentuk sinus perikardi karena ada membentuk refleksi. Refleksi apa? Refleksi kodesak. Nanti membentuk suatu ruangan yang disebut sebagai sinus perikardi. Sinus perikardi itu nanti dibagi jadi dua, sinus obligus perikardi sama sinus transversus perikardi. Jadi kita masuk ke nerva vaskularisasi dari perikardi. Oke, vaskularisasi yang pertama kita lihat ini sebenarnya lebih ke arteri jantung ya, dari jantung. Sebenarnya vaskularisasi inervasi dari perikardium sendiri itu ada pericardiofrenica, cabang dari arteri torakika interna. Sama dengan skofrenica, ada frenica superior. Untuk venanya dia ada vena cardiofrenica, sama untuk nervus ya di nervus phrenikus, sama tonus simpaticus, serta nervus vagus. Oke, kita harus tahu juga letak anatomis dari jantung itu di mana sih, atau core itu. Jadi letak jantung itu dia tuh ada di cavum atau cavitas thoracis. Tepatnya di mana? Di mediastinum inferior medius. Nah, biar dia jantung tuh tetap pada tempatnya, dia tuh harus dilekatkan oleh suatu ligamentum. Ligamentumnya itu ada empat, tergantung dia menempelnya kemana. Misalkan di sini ada dia menempel ke sternum, berarti namanya ligamentum sternopericardiaka. Dia di sini nempelnya ke processus sifoideus, makanya dinamakan sebagai ligamentum sipopericardiaka. Dia nempel ke bagian diafragma, berarti nama ligamentumnya dia agak sedikit berbeda, yaitu pericardiofrenica. Habis itu di bagian atas dia menempel dengan bagian tulang belakang kita yaitu vertebrae namanya vertebra pericardiaca. Oke, kita masuk dari oh ya sebelumnya tadi ada batas-batas jantung. Oke, struktur eksternal cord. Nah, kita harus tahu dulu batas-batas jantung. Pada apex cordis dia tuh ada di SIC5. SIC5 linear microvascularis sinistra berarti bagian kiri bawah. Sedangkan bagian kanan bawah dia tuh agak sedikit naik berarti di SIC4 linear microsternalis dextra. Di situ di bagian sini ya, ada SIC2 kanan atas berarti SIC2 linear parasternalis dexter juga. Bagian kiri dia SIC2 linear parasternalis sinistra. Nah, kita masuk ke struktur eksternal dari core. Eksternal dari core, core itu kita harus identifikasi dulu. Di sini ada suatu kepalanya yang disebut sebagai apex, bagian bawahnya disebut sebagai basis, dan ada fasies-fasiesnya, atau kayak mukanya gitu lah. Nah, apex ya itu tadi di SIC5 letaknya, atau disebut sebagai apex core di sini. Habis itu, fasisnya itu dibagi menjadi tiga. Ada fasies sternocostales, fasies deltopathika, sama fasies pulmonalis. Nah, untuk basis cordis, dia tuh menghadapnya itu ke bahu kanan kita. Sedangkan yang apex cordis dia itu menghadap ke panggul kiri kita. Oh ya, kita tadi ini dulu. Sebelumnya, oh ya, untuk jantung sendiri, kiri itu, dia jantung itu terdiri dari empat ruangan, yaitu atrium dexter, ventricle dexter, sama atrium sinister, ventricle sinister nanti dijelaskan pada bagian internalnya. Di situ ada namanya skeleton cordis. Dia tuh sebagai kerangka dari core itu sendiri, sama tempat pelekatannya core, sama tempat pelekatan dari miokardium. Terdiri dari atas annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan pars membranacea. Nah, maksudnya dari skeleton cordis itu yang mana? Yang ini nih.
Itu yang mengiring tulang katup ini yang disebut sebagai skeleton cordis. Oke, kita masuk ke skeleton cordis. Jadinya dia tuh dibagi jadi dua, ada anus fibrosus sama tiganus fibrosum. Anus fibrosus itu yang ini, ada cincin fibrosanya itu. Pertama ada anus ventricular dexter bagian ini. Anus ventricular dexter sama ada anus ventricular sinister yang ini. Dia dari katup tricuspid ke ini bicuspid, yang ini katup aorta berarti anus valva aorta sama yang ini anus valva truncate pulmonalis. Dengan trigonal fibrosum dia harusnya di bagian sini yaitu ada trigonal fibrosum dextrum yang di bagian sini ada sinistrum. Ada gambarnya ya. Habis itu kita masuk ke bagian struktur internal dari cord. Pertama ada atrium ventricle dexter. Jadi kita masuk ke atrium dexter. Atrium dexter itu yang mana sih? Atrium dexter itu yang ini. Atrium dexter sama ini bagi gambar dari atrium ventricle dexter. Kita masuk ke atrium dexter dulu. Di bagian halus ya di sini ada yang namanya sinus venulum cavarum. Nah, dan dia tuh ada ruangan halus, tapi ada juga ruangan kasar. Tadi yang halus di sinus venulum cavarum dan kecil kasar itu sebagai auricula. Auricula yang kalau dia ada di kanan berarti auricula dexter. Auricula dexter dan dia tuh tersusun karena bagian kasar dia tuh tersusun oleh muskuli yaitu muskuli pectinati. Nah, dia tuh pada bagian kasar sama halus, dia tuh eh ya pada bagian kasar halus dia tuh dipisahkan oleh crista terminalis. Pada bagian dalam dan bagian luar dipisahkan oleh sulcus terminalis. Habis itu nanti di sini ada yang namanya septum interarteriale. Septum interarteriale itu apa? Jadi itu antara atrium kanan sama atrium kiri itu harus dipisahkan. Makanya di situ ada namanya septum septum interarteriale. Kalau dia nggak menutup ini, nanti namanya ada kasus namanya ASD atau atrial septal defect. Nanti di sini ada fossa ovalis sama ada peninggian itu limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis itu sebenarnya obliterasi dari foramen ovalis. Cuman kalau dia misalkan nggak menutup pada saat akhir dan 72 jam, foramen oval nggak menjadi fossa ovalis, dia itu mengalami suatu kelainan yang disebut sebagai PFO atau paten foramen oval. Oh, belum. Masuk ke ventriculus dexter. Ventriculus dexter dia itu tersusun dari trabecula. Trabecula carneae. Trabecula carneae nanti bagi jadi tiga, yaitu ada muscul papillaris. Muscul papillaris itu tadi ada yang namanya chorda tendineae, muscul papillaris ada chorda tendineanya. Terus tadi ada yang namanya trabecula septum marginalis. Itu sebagai ada terdapat bunda juga sama ada nanti ada rigi-rigi juga di dalam. Habis itu kita masuk ke atrium ventricle sinister. Nah, atrium ventricle sinister dia itu hampir sama ya. Atrium sinister dia ada sinus venum avarum sama ada auricular dextra. Terus ada ostium arterial ventricle sinistrum sama ada fossalis sama valvular foramen ova. Tapi dia dimulainya beda. Kalau tadi yang dimulai pada atrium dexter dia itu dari vena cava inferior, vena cava superior. Kalau ini itu dari vena pulmonalis. Katup jantung itu ada empat, yaitu dua katup atrial ventricularis sama dua katup dari glomerulonaris. Dua katup atrial ventricularis dia itu ada valva tricuspidalis, berarti jadi tiga daun. Sama ada valva bicuspidalis. Itu ada dua apa ya, kayak dua daun pintu gitu. Nah di sini ada dua katup seminaris. Katup seminaris itu berarti valva aorta sama valva pulmonaris. Oke, next. Nah, neurovaskularisasinya. Neurovaskularisasinya dari arteri, dia itu pertama dari aorta ascendens. Dari aorta ascendens itu bakal bercabang menjadi arteri coronaria dextra sama sinistra. Coronaria dextra nanti bercabang menjadi ramus S anod, ramus marginalis dextra, sama nanti ada ramus interventricular posterior atau PDA yang sebut saya. Sedangkan yang arteri coronaria sinistra dia tuh nggak ada bercabang jadi arteri coronaria sinistra bercabang menjadi LAD atau ramus interventricularis anterior atau LAD sama ramus circumflexus. Yang LAD nanti bercabang menjadi rami lateralis, sedangkan yang
Kalau musim vasus dia bercabang menjadi marginalis sinistra. Untuk venanya, venanya tuh vasa vena sapada kalau dia tuh bermuara pada satu, yaitu sinus coronaris pada bagian sini. Ya, vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, atau vena cardiaca media. Cuman ada satu vena yang nggak bermuara ke situ, yaitu ada namanya vena caudis minima. Dia tuh langsung bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Habis itu kita masuk ke konduksi jantung. Konduksi jantung dia tuh pertama impuls dihasilkan tuh dari S anod, terus nanti ke AP node. Nanti kemudian dari cabang-cabangnya baru ke serabut begini. Habis itu kita masuk ke anatomi dari tractus respiratoris inferior. Nah, pertama kita masuk ke trakea dulu. Tadi dari rahim, dia kan ke trakea kan. Trakea tuh letaknya setinggi apa sih? Dia tuh letaknya setinggi VC 6 sampai VTH 4 sampai 5. Pembagian trakea itu dibagi jadi dua. Ada pars cervicalis sama pars thoracalis. Nah, pada bagian anterior sama lateral dia itu tersusun oleh cartilago trachealis atau cartilago hialis. Sedangkan bagian posteriornya itu tersusun oleh yang namanya dia terdiri dari musculus trachealis. Habis itu, nah trachea itu memiliki bangunan-bangunan penting, yaitu pertama ada bifurcantio trachea atau percabangan trachea menjadi bronchus primarius. Dexter sini standar sama di sini tuh ada penonjolan, penonjolan pada bifurcantio trachea disebut sebagai karina. Dia itu fungsi buat apa sih? Karina itu berfungsi sebagai reseptor batuk sama iritan. Untuk nervasi trachea, pertama tuh yang kita tahu dia ada arteri tiroide inferior, vena vena jadi vena laryngealis inferior, dan inervasinya yang simpatis dia itu keturunan ke simpatikus, dan ke parasimpatis jadi itu nervus vagus. Kita masuk ke bronchus, bronchus. Nah, pertama kita masuk ke bronchus primarius dulu. Nah, bronchus tuh dia tuh ada dua zona, zona konduksi sama respirasi. Zona konduksi dia itu dari bronchus primarius dari bronchial trachea, jadi sampai bronchus terminalis. Sedangkan yang respiratoris dari the bronchioles respiratorius sampai nanti alveoli. Nah, kita masuk ke bronchus primaris dulu. Ini bronchus primaris ini namanya. Nah, dia tuh dimulai dari bifurcal trachea sampai hilum pulmonalis. Dia tuh ada ujungannya sepasang, ada dua. Yang dexter dia tuh lebih pendek. Kenapa? Karena pulmonnya lebih besar. Cuman, itu lebih lebar. Jadi diameternya itu lebih besar. Dia pada lebar penampangnya diameternya lebih besar dan lebih lebar kayak gitu. Dan posisinya dia tuh lebih tegak. Sekitar 25 lebih tegak atau vertikal sekitar 25 derajat dari linea mediana. Sedangkan yang primarius ini setelah dia kebalikannya dia tuh lebih panjang 5 sampai 7 cm, cuman dia tuh lebih sempit lebar penapangnya. Dan itu lebih mendatar atau horizontal 45 derajat. Habis itu nanti ada masuk ke bronchiolus secundus. Ini secundus ini bronchiolus secundus yang ini kalau pada bronchus secundus dexter dia tuh jumlahnya ada tiga. Kenapa? Karena lobusnya ada tiga. Skeratovis ya dia tuh masuk hilum pulmonalis setinggi VT5 dan penamaannya dia tuh ada dua, ada bronchus secundus F arterialis sama hip arterialis. F arterialis artinya dia dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis, sedangkan hip arterialis dia dipercabangkan setelah masuk hilum pulmonalis. Habis itu nanti ada bronchus secundus ini start dia tuh karena jumlah lobusnya cuma dua, berarti dia dua doang. Dia ada dua, berarti masuk ke Malaysia dia setinggi VT6 dan keduanya merupakan bronchus secundus hip arterialis. Terus tadi ada bronchus tertius. Bronchus tertius itu bergantung pada jumlah segmen dari paru tersebut. Misalnya pada Dexter dia tuh berarti ada 10 bronki, sedangkan di sini dia 8 sampai 9 bronki. Dan bronchus tertius ini nanti dia tuh bercabang menjadi bronchiolus terminalis yang tidak memiliki cardiac sekitar 4 sampai 5 bronchiolus terminalis. Masuk ke pulmo. Kita tahu pulmo kita harus tahu dulu dari struktur-struktur utamanya. Pertama ada apex, dia itu letaknya di atas koste satu. Itu habis itu ada basisnya. Basis itu letaknya dia di atas diafragma dan fasiasia. Fasiasia itu dia di facies costalis sama mediastinalis. Kalau costalis dia menghadap ke costes, sedangkan mediastinalis dia berbatasan dengan mediastinum. Untuk magagonya ada mago anterior sama inferior.
Nah, pulmo sendiri dia tuh bentar. Oke, pulmo tuh yang Dexter sama sini berbeda karena pulmo Dexter dia tuh ada tiga lobus, yaitu ada lobus superius, medius, sama inferius. Sedangkan yang kanan dia tuh cuma ada lobus superius sama inferius. Superius dia tuh setinggi SIC 2, medius 4 sampai ya, iya 4, kalau inferius dia tuh setinggi SIC 6. Sama untuk di pulmodexter dia tuh ada 10 segmen tertius dari bronki sama ada pembatas yaitu disebut visura. Visura itu ada dua, ada oblique pulmonalis dexter sama visura oblique horizon, visura oblique pulmonalis dexter sama fossa horizontalis pulmo dextra. Habis itu yang sinister dia tuh cuma ada dua. Habis itu dua dua lobus doang. Berarti dia tuh ada lobus superior sama inferior sekitar SIC 2 sampai SIC 4. Dia ada 8 sampai 9 segmen dari Titus Monkey, sama dia cuma ada satu visura, yaitu visura oblique pulmonalis sinistra. Sama di sini tuh dia tuh harusnya dia tuh lebih ke apa ya? Di sini tuh kayak ada cekungan kan, karena ada penelusuran dari jantung dia. Itu disebutnya sebagai lingua pulmonalis. Nah, di sini nanti di pulmo ini dia tuh ada suatu ligamentum disebut ligamentum pulmonalis. Fungsinya buat menstabilkan posisi dari lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun struktur dari radix pulmonalis. Nah, kita masuk ke radix atrium pulmonalis. Radix pulmonalis itu kayak kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix itu ditutup oleh pleura parietalis, pars mediastinalis, yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Nanti ada filum pulmonalis, daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar, seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, vas lymphatica, dan nervi. Nah, untuk yang kanan, dia itu dilewati paling atas, dia itu bronchus F arterialis. Ini bronchus F arterialis, yang ini nanti ada arteri pulmonalis, terus nanti ada dua bronchus F arterialis, harusnya habis itu nanti baru vena pulmonalis. Dan dari atas kalau ini, dia dari arteri pulmonalis dulu, paling atas, habis itu nanti kedua bronchus F arterialis, baru nanti ke vena pulmonalis. Habis itu, oh ya, untuk pulmo vaskularisasinya, untuk fungsionalnya, dia itu di vaskularisasi arteri vena pulmonalis, sedangkan nutritifnya dia itu dari arteri vena bronchialis. Untuk drainase limfanya dia itu menuju limfologi trakea bronchialis, sedangkan inervasinya dia dari plexus pulmonalis. Lalu kita masuk ke pleura. Pleura dia itu ada dua pars, ada pars parietalis sama visceralis. Pars parietalis visceralis nanti dia membentuk satu celah antara pars parietalis visceralis disebut sebagai cavum pleura. Nah, pars parietalis dia itu topografi dibagi jadi menjadi empat, yaitu pars pleura parietalis, pars costalis, pars mediastinalis, pars diaphragmatica, sama nanti ada pleura cervicalis. Sebastian itu menyelapisi apex pulmonalis sebagai kubah atau cupula pleura di atas costis 1. Habis itu nanti, oke. Sebelumnya aku mau bahas yaitu potential space. Potential space itu kayak paru-paru supaya dapat mengembang, jadi antara costis sama paru dia itu harus ada jarak kayak gitu. Itu sebagai potential space. Itu ada dua nama, itu ada recessus diaphragmaticus sama costum mediastinalis. Dia itu merupakan bentuk oleh lipatan pleura. Kalau yang costum mediastinalis dia itu berada di tempat pleura parietalis, pars costalis. Sedangkan meses costa diaphragmaticus dia itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica. Untuk vaskularisasinya, pleura parietalis dia itu yang mediastinalis dia dari arteri perikardioverenica, pada bagian diaphragmatica dia arteri verenica superior sama musculofrenica, pada bagian costalis dia arteri intercostalis. Pada visceralis dia dari arteri bronchialis. Habis itu nanti ada drainase venanya, dia itu ada pleura. Pada pleura paritalis dia itu venanya kemudian bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks. Sedangkan pleura visceralis dia itu berubah ke vena pulmonalis. Untuk inervasinya, pleura paritalis itu dia GS atau general somatic afferent. Dia itu merasakan timbul dari nyerinya. Terus dia dibagi dua part. Iya, pars, ada pars totalis, dia itu nervus intercostalis, sedangkan diaphragmatic ada intestinalis, dia nervus dari phreniculus. Beberapa visceral itu GVA atau gangguan visceral afferent, itu dia tidak timbul dari gitu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.